12 gejala yang tidak biasa dari diabetes. Tanda-tanda umum diabetes seperti peningkatan haus, buang air kecil yang sering, dan kadar gula darah tinggi. Ada beberapa gejala yang tidak biasa. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi 12 gejala yang tak biasa yang mungkin menunjukkan adanya diabetes. Mari kita mulai. Yang pertama adalah kulit gelap pada leher. Kulit di area tertentu, termasuk leher, dapat menjadi gejala yang tidak biasa yang terkait dengan diabetes. Kulit di sekitar leher Anda juga mungkin terasa lebih tebal. Selain leher, bintik-bintik ini juga dapat berkembang di berbagai bagian tubuh, pergelangan tangan, lengan, dan bahkan siku dan lutut. Kondisi ini umum dengan diabetes tipe 2 dan pada mereka dengan kompleks yang lebih gelap. Pada orang dengan diabetes tipe 2 atau prediabetes, sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Akibatnya, pankreas menghasilkan lebih banyak insulin untuk mengkompensasi, dan ini dapat menyebabkan tingkat insulin yang lebih tinggi dalam darah. Tingkat insulin yang tinggi dalam aliran darah menyebabkan sel-sel kulit bereproduksi lebih cepat dari biasanya. Kedua, kehilangan berat badan. Kehilangan berat badan yang tidak dapat dijelaskan dapat menjadi gejala yang tidak biasa dari diabetes. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sering dikaitkan dengan diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol. Kehilangan berat badan terjadi karena ketidakmampuan tubuh untuk secara efektif menggunakan glukosa, yaitu gula, untuk energi, dan ini mengakibatkan pemecahan jaringan lemak dan otot untuk menyediakan energi. Jadi kehilangan otot dapat terjadi karena pemecahan jaringan otot untuk kebutuhan energi, dan ini dapat menyebabkan kelemahan dan penurunan berat badan lebih lanjut. Gejala ketiga adalah ketidaknyamanan. Sakit kepala ringan pada diabetes sering dikaitkan dengan episode gula darah rendah yang dikenal sebagai hipoglikemia. Hal ini terjadi ketika kadar gula darah Anda turun di bawah tingkat normal, yang biasanya di bawah 70 mg per desiliter. Hipoglikemia dapat disebabkan oleh banyak asupan insulin atau obat diabetes lainnya, melewatkan makanan atau terlibat dalam aktivitas fisik yang kuat tanpa menyesuaikan obat atau asupan makanan Anda. Ketidaknyamanan selama hipoglikemia dapat dikaitkan dengan penurunan sementara dalam pasokan glukosa otak, sehingga otak Anda tidak mendapatkan cukup glukosa. Kecemasan yang disebabkan oleh hipoglikemi membutuhkan perhatian segera. Mengkonsumsi sumber glukosa yang bertindak cepat seperti jus buah atau permen, atau tablet glukos dapat membantu meningkatkan kadar gula darah Anda dengan cepat dan meringankan gejala-gejala ini. Dan sangat penting untuk konsumsi makanan seimbang sehingga gula darah Anda dapat stabil. Tingkat gula darah tinggi yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan kebotakan dalam beberapa kasus. Ketika kadar gula darah sangat tinggi menyebabkan dehidrasi dan kondisi yang dikenal sebagai ketoacidosis diabetes. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti kebotakan, mual dan muntah, dan membutuhkan perhatian medis segera. Gejala keempat adalah perubahan dalam penglihatan. Perubahan penglihatan dapat menjadi gejala diabetes dan sering dikaitkan dengan kondisi yang dikenal sebagai penyakit mata diabetes. Perubahan pertama, penglihatan pada diabetes meliputi pemandangan yang kabur. Fluktuasi kadar gula darah dapat menyebabkan lensa di mata Anda membengkak, dan ini menyebabkan perubahan sementara dalam kemampuan Anda untuk fokus, dan ini mengakibatkan penglihatan kabur. Anda mungkin perlu memperbarui kacamata atau lensa kontak Anda lebih sering daripada sebelumnya. Hal ini karena fluktuasi kadar gula darah dapat mempengaruhi bentuk lensa di mata Anda. Katarak. Diabetes dapat meningkatkan risiko terpapar katarak pada usia dini. Diabetes juga dapat meningkatkan risiko berkembangnya glaukoma, yang merupakan kondisi yang merusak saraf optik dan dapat menyebabkan hilangnya penglihatan. Retinopati diabetes yang mungkin menjadi kekhawatiran yang paling signifikan bagi seseorang dengan diabetes. Ini adalah kondisi yang merusak pembuluh darah di retina
yang merupakan bagian dari mata yang bertanggung jawab untuk penglihatan, dan jika kondisi ini berkembang, itu bahkan dapat menyebabkan gangguan penglihatannya atau kebutaan jika tidak diobati. Gejala kelima, disfungsi seksual. Disfungsi ereksi adalah gejala lain yang mungkin diabetes dan ini biasanya mempengaruhi pria dengan diabetes tipe 2, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai ereksi. Masalah seksual terjadi ketika gula darah tinggi merusak saraf dan pembuluh darah yang membawa darah ke penis. Disfungsi seksual juga dapat terjadi pada wanita yang mengakibatkan rangsangan yang lebih rendah dan lubrikasi lebih rendah. Gejala keenam adalah infeksi yang sering terjadi. Sering infeksi memang bisa menjadi gejala diabetes yang tidak biasa dan sering terjadi karena dampak diabetes pada sistem kekebalan tubuh dan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Tingkat gula darah tinggi dapat merusak fungsi sel usus yang luas, membuatnya lebih sulit bagi tubuh untuk melawan bakteri dan virus secara efektif dan infeksi yang sering ini dapat mencakup infeksi vagina, infeksi ragi, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, dan infeksi pernapasan seperti pneumonia dan influenza. Orang dengan diabetes mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari infeksi. Hal ini dapat disebabkan oleh fungsi kekebalan tubuh yang terganggu dan dampak gula darah tinggi pada proses penyembuhan. Gejala ketujuh adalah iritasi. Salah satu penyebab utama iritabilitas pada orang dengan diabetes adalah fluktuasi kadar gula darah. Ketika kadar gula darah menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, mereka dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan emosional. Kombinasi gula rendah dan kelaparan ekstrem, yaitu polifagia, dapat membuat seseorang merasa gugup dan tidak sabar. Gejala nomor 8 adalah kulit kering dan gatal. Diabetes dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mempertahankan kelembaban yang menyebabkan kulit kering. Jadi ketika kadar gula darah terus-menerus tinggi, itu dapat menyebabkan kulit kehilangan kelembaban lebih cepat, mengakibatkan kekeringan dan ketombe. Kulit kering sering disertai dengan gatal, yang merupakan sensasi yang bisa sangat menjengkelkan. Gatal-gatal dapat terjadi di mana saja di tubuh, tetapi biasanya dialami pada kaki dan sekitar pergelangan kaki. Beberapa orang dengan diabetes dapat mengalami yang disebut neuropati diabetes, yang mempengaruhi saraf. Neuropati dapat menyebabkan sensasi abnormal, yang juga termasuk gatal atau sensasi terbakar di kulit dan rasa tertusuk tajam. Gejala ke-9, yang adalah nafas berbau-buah. Nafas berbau-buah adalah gejala yang kurang dikenal diabetes dan terutama berkembang ketika kadar gula darah sangat tinggi. Nafas berbau-buah adalah tanda ciri dari diabetes tipe 2 acidosis, yang merupakan komplikasi diabetes yang parah dan berpotensi mengancam nyawa dan paling sering terlihat pada orang dengan diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 acidosis juga dapat terjadi pada orang dengan diabetes tipe 2, meskipun kurang umum. Diabetes tipe 2 acidosis biasanya terjadi ketika ada kekurangan insulin yang parah dalam tubuh, dan ini menyebabkan kadar gula darah naik ke tingkat yang berbahaya. Juga, karena tidak ada insulin, tubuh tidak mendapatkan cukup energi. Sel-sel tubuh tidak mendapatkan energi yang cukup, karena itu tubuh mulai memecah lemak untuk energi, dan pemecahan lemak adalah keton. Keton ini dapat menumpuk di aliran darah dan menyebabkan keadaan asam dalam tubuh, dan ketika ini terjadi, bau buah atau manis yang berbeda sering terlihat pada nafas seseorang, dan bisa menyerupai bau asetat atau akar yang terlalu matang. Gejala ke-10 adalah mulut kering. Mulut kering sering dikaitkan dengan perubahan produksi air liur dan dampak keseluruhan diabetes pada kesehatan mulut. Beberapa faktor berkontribusi pada mulut kering. Pertama, kadar gula dapat mempengaruhi fungsi kelenjar mukosa. Kedua, sering buang air kecil dapat menyebabkan dehidrasi dan mulut kering. Ketiga, obat-obatan tertentu yang digunakan menyebabkan dehidrasi dan mulut kering.
Jadi semua faktor ini dapat menyebabkan mulut kering. Gejala ke-11 adalah rasa sakit di ekstremitas Anda. Nyeri di ekstremitas yang sering disebut sebagai neuropati diabetes dapat menjadi gejala yang tidak biasa. Neuropati adalah kondisi yang mempengaruhi saraf dan dapat dimanifestasikan sebagai berbagai jenis rasa sakit dan ketidaknyamanan di ekstremitas. Penyebab neuropati diabetes tidak sepenuhnya dipahami, tetapi diyakini terkait dengan paparan gula darah tinggi yang berkepanjangan, peradangan dan perubahan pada pembuluh darah yang memberi makan saraf. Neuropati diabetes dapat dimanifestasikan dalam beberapa cara. Neuropati perifer. Ini adalah bentuk neuropati diabetes yang paling umum dan sering mengakibatkan terbakar, mati rasa, atau menusuk sakit di tangan dan kaki. Neuropati proksimal. Jenis neuropati ini biasanya menyebabkan rasa sakit di paha. Hal ini juga dapat menyebabkan kelemahan pada kaki. Neuropati fokal. Neuropati fokus mempengaruhi saraf spesifik di berbagai bagian tubuh dan dapat menyebabkan rasa sakit lokal. Misalnya, dapat menyebabkan rasa sakit di pergelangan tangan atau area terisolasi lainnya. Neuropati otonom. Dalam beberapa kasus, diabetes dapat mempengaruhi saraf yang mengontrol fungsi otomatis seperti denyut jantung, pencernaan, dan tekanan darah, menyebabkan gejala seperti rasa sakit atau ketidaknyamanan. Gejala ke-12 adalah mual. Mual dan muntah adalah gejala lain yang juga dapat menunjukkan diabetes. Kerusakan saraf dapat mencegah tubuh Anda memindahkan makanan dengan benar dari perut ke usus, dan gangguan proses ini dapat menyebabkan makanan untuk menyimpan di perut, mengakibatkan mual dan kadang-kadang muntah. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan peningkatan urinasi, yaitu polyuria dan dehydration, dan dehidrasi ini pada gilirannya dapat menyebabkan mual. Dalam kasus ketoacidosis diabetes, mual dapat disertai dengan muntah, nyeri perut, kebingungan, dan gejala lain dari ketoacidosis diabetes. Dalam beberapa kasus, mual juga dapat terjadi ketika kadar gula darah turun terlalu rendah. Ini adalah hipoglikemia. Namun, hipoglikemia lebih sering menyebabkan gejala lain seperti gemetar, berkeringat, dan kebingungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng